Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi selamat pagi buat guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Selamat berbahagia dan semoga sehat selalu. Amin 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 ya Allah. Jadi pada informasi kali ini teman-teman kita melanjutkan tentang informasi lagi-lagi untuk guru honorer, yaitu judul materi kita pada hari ini teman-teman adalah data-data yang perlu disiapkan sebelum seleksi P3K tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan verbal ijazah dan verbal ijazahnya ini sudah tidak bermasalah lagi dan verbalnya sudah ada keterangan verbal selesai, maka secara otomatis teman-teman ini sisa menyiapkan data-data yang perlu disiapkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sisa menyiapkan data-data yang perlu sebelum seleksi P3K tahun 2021. Alasannya kenapa? Kenapa teman-teman perlu menyiapkan sejak dini data-data sebelum seleksi P3K tahun 2021? Tujuannya agar teman-teman tidak kelabakan nantinya pada saat proses seleksi akan dimulai. Jadi berkas-berkas teman-teman atau dokumen-dokumen pendukung itu sudah siap sejak dini. Itulah maksud dari saya membuat video ini untuk membantu teman-teman mempersiapkan berkas atau dokumen seleksi P3K tahun 2021. Oke teman-teman, kita langsung ke informasinya. Jadi jangan di skip videonya supaya teman-teman bisa mendapatkan semua informasi dari saya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman harus pahami dulu tentang P3K ya. Jadi P3K yang bisa mendaftar itu adalah ada tiga. Yang pertama guru honorer yang berada di sekolah negeri, swasta. Kemudian yang kedua adalah guru atau individu baru yang bisa mendaftar P3K dan tidak mengajar tapi memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga adalah guru honor kategori 2 yang masuk dalam database BKN. Jadi itu tiga kategori nominasi yang bisa mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian di sini teman-teman harus memperhatikan bahwa untuk mengikuti proses seleksi P3K tahun 2021, maka guru-guru itu harus melakukan verbal ijazah di info.gtk@kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua memiliki NUPTK. Kemudian yang ketiga merupakan kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Namun saya berikan catatan sedikit tentang yang poin kedua yang saya sebut tadi, NUPTK ini bukan persyaratan mutlak teman-teman ya, bukan persyaratan mutlak. Kita tunggu informasi berikutnya dari Kemendikbud. Kemudian di sini teman-teman harus melakukan pendaftaran akun atau SCCN BKN. Di sini teman-teman harus memperhatikan nomor induk keluarga atau NIK. NIK teman-teman itu harus sinkron dengan Dukcapil, dengan tempat dan tanggal lahir harus sama dengan di Dapodik, di NIK dan di Dukcapil. Jadi NIK itu harus sinkron dengan Dukcapil. Maksudnya jika tidak sinkron maka teman-teman harus memperbaiki di verbal PTK. Kemudian berikutnya adalah pada saat teman-teman melakukan seleksi P3K ya, seleksi P3K, sebelum melakukan seleksi P3K, teman-teman harus memperhatikan linearitas ya. Linearitas yaitu kualifikasi S1D4, kemudian jenis sertifikasi Permendikbud dengan formasi mata pelajaran. Jadi itu harus diperhatikan. Misalnya teman-teman mengajar di SD ya, untuk linearitas saya berikan satu contoh. Misalnya teman-teman mengajar sebagai guru kelas di SD, maka ijazah teman-teman itu harus PGSD, bisa juga pendidikan bahasa Indonesia, itu linear dengan di SD teman-teman. Namun jika teman-teman mengajar di SD sebagai guru kelas, tapi ijazah teman-teman itu adalah pendidikan bahasa Inggris, berarti secara otomatis itu tidak linear dengan ijazah dengan bidang studi yang diampu. Maka secara otomatis teman-teman tidak akan bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi itu contoh linearitas ya, linearitas ijazah yang harus teman-teman perhatikan sebelum mengikuti seleksi guru P3K. Nah, oke teman-teman, itu sekedar pembuka saja tentang nominasi pendaftar dan linearitas untuk P3K. Nah, sekarang kita masuk ke yang diinti. Untuk materi inti pada hari ini, jadi yang pertama itu yang harus teman-teman persiapkan sebelum seleksi P3K, yang pertama itu teman-teman harus menyiapkan data individu guru. Data individu guru itu bisa teman-teman
print out melalui info GTK. Teman-teman, saya harapkan agar melakukan print out untuk info GTK yang sudah valid, karena saya yakin bahwa itu akan menjadi salah satu persyaratan berkas atau dokumen yang akan dikumpul pada saat proses seleksi P3K atau diupload di online digital. Nah, kemudian berkas atau dokumen kedua yang harus teman-teman siapkan sebelum mengikuti proses seleksi P3K yaitu NUPTK. Kepanjangan dari NUPTK itu adalah nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi harus ada NUPTK. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki NUPTK bisa juga mendaftar sebagai P3K, karena kayaknya NUPTK ini bukan persyaratan mutlak. Semoga begitu teman-teman ya. Kita tunggu informasi dari pusat. Kemudian dokumen yang harus teman-teman persiapkan lagi adalah ini. Teman-teman harus menyiapkan ijazah S1, kemudian KTP dan akte kelahiran, serta nama teman-teman itu harus tanpa gelar, harus sama antara data di Dapodik. Ya, saya ulangi, nama yang valid untuk seleksi P3K itu tidak boleh ada gelarnya teman-teman. Berarti itu jika teman-teman memiliki gelar nama di Dapodik, maka teman-teman harus melakukan pengeditan di Verpal PTK. Jadi nama yang valid itu adalah nama tanpa gelar, harus sama antara data di Dapodik, ijazah S1, KTP dan akta lahir. Jadi nama teman-teman itu harus persis sama antara data yang ada di Dapodik, harus sama dengan nama yang ada di ijazah S1, KTP dan akta lahir, dan tidak memiliki gelar, tanpa gelar, nama tanpa gelar. Itu berkas yang ketiga atau dokumen ketiga yang teman-teman harus siapkan sejak dini agar tidak kelabakan nantinya pada saat pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi NIK ini adalah KTP NIK ya. Jadi siapkan memang teman-teman akta kelahiran, S1, KTP, NIK KTP dan kartu keluarga dan nomor KK sinkron dengan Dukcapil. Jadi berkas yang disiapkan, berkas kelima yang disiapkan adalah KTP dengan kartu keluarga dan harus sinkron dengan Dukcapil. Lagi-lagi saya bilang harus sinkron dengan Dukcapil. Makanya teman-teman perhatikan video-video saya sebelumnya ya. Oke, kemudian dokumen berikutnya adalah teman-teman harus memperhatikan nama ibu kandung ya di Dapodik. Perhatikan nama ibu kandungnya di Dapodik, perhatikan nama ibu kandungnya di Verpal PTK ataupun di kartu keluarga kalau ada ya. Oke, kemudian tempat tanggal lahir teman-teman itu harus perhatikan dan harus valid juga tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian kedelapan, teman-teman harus memperhatikan riwayat pendidikan S1 atau Verpal ijazah. Jadi perhatikan nama perguruan tinggi, NIM, prodi, tahun lulus, jurusan, gelar akademik, IPK dan lain-lain. Di mana kita mengecek dan melihatnya? Teman-teman silakan kunjungi Porlab Dikti, silakan kunjungi Info GTK dan silakan buka datanya di aplikasi Dapodik. Itu yang harus teman-teman siapkan. Makanya siapkan ijazah SD sampai ijazah S1 dari sekarang teman-teman. Silakan di-scan baik-baik, scan yang aslinya teman-teman ya, di-scan yang aslinya. Kemudian bagi yang berkas berikutnya yang harus teman-teman persiapkan itu adalah sertifikat pendidik ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, silakan di-scan sertifikat pendidiknya bagi yang memiliki. Dan bagi guru yang belum memiliki itu tidak menjadi salah satu persyaratan, karena saya sudah bilang tadi teman-teman bahwa ada 3 kategori yang bisa mendaftar di P3K. Yang pertama adalah guru yang honorer yang terdaftar di Dapodik, kemudian individu baru yang memiliki sertifikat pendidik, dan guru kategori 2 yang masuk ke dalam database BKN. Oke, itu adalah 9 poin yang berkas atau dokumen yang harus teman-teman siapkan sejak dini sebelum seleksi P3K. Kita lanjut di sini, bagaimana kita lihat dulu bagaimana cara memperbaiki nama atau KTP agar sinkron dengan database Dukcapil. Maka teman-teman bisa kunjungi Verpal PTK di sini. Nah, di sini nicknya ada ini yang tanda hijau itu valid, sedangkan ini yang tanda merah berarti nicknya itu tidak valid alias salah. Maka teman-teman bisa memperbaiki di Verpal PTK agar nick teman-teman, nama teman-teman itu bisa valid dengan Dukcapil. Jika sudah sinkron dengan Dukcapil, maka ditandai dengan checklist hijau. Namun jika tidak sinkron dengan Dukcapil, maka akan masuk di tabulasi residu dengan tanda silang, dan harus teman-teman melakukan upload nick KTP atau ijazah atau KK atau akte kelahiran.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini informasi saya tentang dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan sebelum mengikuti proses seleksi guru P3K tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silahkan di-share ke media sosial teman-teman, dan mohon dukungannya jangan dengan cara like, comment, and subscribe di Abil Mewah Channel agar setiap hari saya bisa upload video hampir setiap hari. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.